bukan cuma ulama Banten, semuanya disebutin. NU, Muhammadiyah, lu semua pada kemana? Itu loh rakyat Banten butuh bantuan. Ini kan masalah ketika lu bahas, kalau ketika rakyat itu otaknya sudah dicuci seolah-olah PIK 2 itu nggak bisa dihentikan, ya sudah, otak kita itu akan terhenti pada sebuah pemahaman bahwa PIK 2 itu nggak bisa dihentikan. Pemahaman akan berhenti sampai di situ. Gitu. Pinter lah, mereka benar-benar mendoktrin pikiran. Pinter. Ya memang kita butuh bukan cuma Said Didu ya. Said Didu ini kan satu dari sekian tokoh yang bergerak yang kemudian didukung oleh tokoh-tokoh yang lain ya. Nah kita juga berharap ulama-ulama kita termasuk PA12 itu juga melihat PIK ini secara serius gitu. Karena kan temuan-temuan terkait dengan adanya kekacauan mengenai status proyek strategis nasional misalnya yang sudah diungkap sama Said Didu gitu. Itu harusnya para ulama baik dari kalangan habaib maupun kalangan kiai, baik itu di Banten bahkan di seluruh di Indonesia itu harus melihat PIK itu sebagai sebuah bentuk kesewenang-wenangan sosial sebenarnya. Kesewenang-wenangan. Orang kelihatan gap sosialnya tinggi di situ. Di mana faktor kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat Banten di situ? Ya makanya tadi itu saya ngebahas ya membandingkan jangan masih pakai bedil dengan Belanda kerjasama ya wajar. Nah sekarang kok menghentikan membungkam mulut seluruh ulama di Banten, kiai di Banten cuma dengan isu parah. Mestinya kan kita belajar dari sejarah ya bahwa kekuasaan sebesar apapun itu ketika rakyatnya bersatu maka dia menang. Betul. Ya, sekarang ini cuma jadi ambil contoh ya, nggak tahu kekuatannya. Anda mau cerita sedikit aja dari sejarah peristiwa ini apa namanya Nafkadat. Satu peristiwa 10 November kenapa menjadi hari diperingati sebagai hari pahlawan itu? Jumlah kita pada saat itu dengan persenjataan yang serba kurang, tapi secara jumlah kita banyak yang mati, tapi dari sisi semangat itu nggak pernah ada kendor semangat untuk melawan Inggris ketika itu. Itu kan akhirnya kan Inggris yang mengalah, bukan kalah, dia hanya mengalah karena dia melihat, wah ini bangsa ini benar-benar pengen merdeka. Bahkan mereka banyak yang mati dengan senjata, mereka datang melawan kita tanpa senjata yang cukup, yang mati banyak, tapi mereka nggak mundur selangkah pun. Gitu. Nah kita mau lihat semangat itu ada untuk Banten sebenarnya. Kita pengen semangat itu dimunculkan juga di Banten. Jangan hanya karena kelompok 9 cacing ini berduit, bisa mengendalikan kekuasaan dalam tanda kutip. Lantas kemudian kita membiarkan gap sosial itu terjadi di tanah Banten. Itu penting, poinnya tuh di situ sebenarnya. Jadi ya memang harus digugah. Kadang-kadang kayaknya kita mesti ntar Anda buat VP deh untuk ini gugat surat terbuka untuk para ulama dan para habaib. Sebutin nama Banten nggak apa-apa biar baper. Sebutin nama Banten. Sebutin ulama, bukan cuma ulama Banten, semuanya disebutin. NU, Muhammadiyah, lu semua pada kemana? Itu loh rakyat Banten butuh bantuan.